Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 2206082985. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan modul expense, purchase, dan juga accounting kit pada Odoo, khususnya di server Odoo lokal di sistem operasi Windows. Oke, pertama-tama yang pasti harus kita lakukan adalah, jadi kan ini ada tiga modul ya, ada expense, purchase, juga extra accounting. Nah, di sini kita download terlebih dahulu lewat browser ini untuk modul extra accountingnya di sini ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah masuk, nanti teman-teman bisa pilih yang ini, download for version 16. Nah, kalau misalkan udah, nanti teman-teman bisa mengunzip dan juga melakukan instalasi dan juga aktivasi modul Extra Full Accounting Kit ini. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa unzip, lalu setelah unzip, nanti hasilnya itu ada dua folder, yaitu bernama Base Account Budget dan juga Base Accounting Kit. Teman-teman masukkan ke folder add-ons. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa mengaktifkan Odoo server Odoo lokalnya ini. Lalu teman-teman login sebagai administrator dan jangan lupa untuk mengaktifkan developer mode. Nah, kalau misalkan sudah, langkah selanjutnya adalah teman-teman jangan lupa untuk melakukan update apps list terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa langsung mengaktifasi tiga modul, yaitu ada purchase, expense, dan juga Odoo 16 full accounting kit. Nah, kalau misalkan sudah diaktifkan, tadi sudah sebagai administrator loginnya, nah sekarang kita bakal mengubah akses modul expense pada settings di manage user. Nah, di sini sebagai contoh saya akan memberikan role administrator untuk senior accountant dan juga purchasing coordinator, team approver untuk staff HR, general affair luar dan juga manajer HR. Nah, di sini saya sudah memberikan role-nya masing-masing ya. Sini Atala ini sebagai senior accountant, sini expense-nya saya kasih role administrator, begitu juga dengan Petra sebagai purchasing coordinator. Lalu buat team approver dan juga staff tim approver ini saya kasih untuk staff HR General Affair luar ini yang namanya Hani dan juga manajer HR yang namanya Hana. Sedangkan untuk user yang akan kita buat yang dia punya yang punya expense itu kita settingnya kosong untuk expense ini. Kemudian kita login sebagai purchasing coordinator yang namanya Petra dan juga kemudian kita buat sebuah expense account. Nah, expense account ini kita masuk ke modul accounting, lalu teman-teman bisa ke accounting nanti ada sorry, ke configuration nanti ada chart of accounts. Nah, di chart of accounts ini teman-teman bisa buat di sini code-nya ini GA dan juga ini NPM saya, lalu ada account name. Type-nya di sini saya buat expense, default text-nya di sini exam purchases, terus text-nya ini business travel karena kita kan membuat bidangnya tuh ceritanya adalah di business travel, account currency-nya kita buat Indonesia rupiah dan juga cash flow type-nya kita buat operations. Kalau misalkan sudah, kita membuat beberapa expense produk sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya telah membuat beberapa expense produk di sini, yaitu ada penginapan. Nah, untuk penginapan di sini semuanya ya. Saya langsung konklusikan saja di sini semuanya untuk produk name-nya masing-masing. Terus nah, untuk semuanya ini ada kita bikinnya itu can be expense. Nah, kemudian untuk produk type-nya kita buat service, lalu ada sales price dan juga customer tax-nya ini optional. Lalu untuk produk kategorinya saya buat expense karena pengeluaran, lalu kemudian ada internal reference. Nah, selain itu di tab accounting kita juga membuat di bagian expense account-nya. Nah, expense account-nya dari mana itu yang telah kita buat di sebelumnya yang ini ya, yang di chart of account ini. Nah, kalau misalkan sudah, di sini saya membuat beberapa expense produk seperti penginapan, lalu ada tiket perjalanan, lalu ada konsumsi, lalu ada akomodasi kendaraan. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah membuat expense produknya ini kita sudah membuat expense produknya ya, lalu kita masuk ke bagian intinya yaitu kita membuat expense sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan juga kategori dengan expense account yang telah kita buat tadi atau kategorinya ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa. Di sini ada Happy Hotel, yang di sini adalah kategori yang kita isinya itu berdasarkan expense produk, lalu ada total harganya berapa, lalu employee di sini adalah siapa yang mempunyai expense ini, lalu ada paid by siapa, employee yang nanti bakal di reimburse atau langsung dibayar oleh perusahaan, lalu ada bill reference, lalu expense data kapan dilakukan dan juga account. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya membuat ada beberapa expense apa expense account-nya. Di sini ada Happy Hotel, di sini buat penginapan, lalu ada tiket pesawat, di sini tiket perjalanan, taksi bandara sebagai anggapan akomodasi kendaraan, dan juga ada makan malam yang dianggap sebagai konsumsi.
Kalau misalkan sudah semua data expense itu telah dimasukkan ke dalam sistem, nanti bakal ada beberapa list expense yang telah dibuat. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke membuat laporan untuk semua expense tadi. Kemudian kita ajukan ke manajer. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti bisa melihat list, nanti eh, teman-teman bakal melihat ada yang namanya create report. Nah, teman-teman bisa memilih create report itu, lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti ini ya, untuk expense report summary-nya dan juga expense journal-nya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, untuk manajernya pasti manajer di sini adalah manajer atasan dari user teman-teman. Di sini karena saya posisinya HR dan manajer HR-nya adalah Hana, maka manajernya saya isi dengan nama Hana. Kemudian langkah selanjutnya itu kita perlu persetujuan dari manajer HR sebelum kita masuk ke proses proses pembukuan. Login sebagai akun manajer HR, lalu kita masuk ke bulk expense, expense reports, dan juga kita klik reports yang telah dibuat sebelumnya oleh si Halima ini. Kalau misalkan sudah, nanti teman-teman tinggal bisa ini ya, bisa di accept, bisa diterima, lalu teman-teman nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembukuan yang dimana di sini dipegang oleh Central Accounting. Nah, Central Accounting ini nanti bakalan tinggal melanjutkan dari yang telah dilakukan oleh HR. Nah, nanti yang sebelumnya ini ada tulisan post to journal entries, teman-teman sebagai Central Accounting bisa tinggal klik, lalu tampilannya akan berubah ya di bagian kiri atasnya. Ini menjadi register payment. Nah, teman-teman bisa langsung klik juga untuk register paymentnya. Register paymentnya bagaimana? Jadi pertama kita membuat banknya terlebih dahulu, pastinya membuat bank. Di sini banknya bisa sesuaikan, lalu ada create recipient bank account atau siapa sih penerima pembayaran ini, karena ini kan reimburse ya. Kemudian kita isi dengan register payment, ada journal, payment method, recipient bank account yang telah kita buat, amountnya berapa, payment date, bank reference, dan juga ada memo sebagai catatan. Kemudian kalau misalkan sudah tinggal create payment dan nanti bakalan muncul laporan pengeluaran seperti ini. Dan ini ada tanda paid yang dimana diindikasikan bahwa pembayaran ini sudah selesai. Oke, sebagai tambahan di sini saya sudah memiliki visualisasi relasi table data untuk yang higher expense. Ini higher expense-nya ini adalah di tengahnya, kemudian memiliki account-account ya. Di sini ada higher expense ini approve. Lalu di sini juga untuk expense untuk yang split-nya juga, dan juga sini ada yang reviews. Jadi ada approve dan juga ada reviews, lalu juga ada expense untuk tax-nya berapa, dan juga di sini ada account. Nah, jadi di sini adalah relasi tabel data dari expense ini atau dari eh, maaf dari lab expense ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.